Bismillahirrahmanirrahim. Babul waqfi. Bab waqaf. Wa ba'da tajwidika lil khurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Wal ibtida'u wa hiya tuqsamu idzan salasatan tamun wa kafin wa hasan. Yang artinya setelah seseorang mengetahui tentang tajwidul huruf, maka harus juga mengetahui tempat-tempat waqaf, qad, sak, dan ibtida. Qad adalah menghentikan bacaan disertai nafas dan tidak meneruskannya lagi. Kalau artinya waqaf, yaitu menghentikan bacaan disertai nafas dan meneruskannya lagi. Sak artinya menghentikan bacaan dengan tanpa nafas dan meneruskan lagi. Yang keempat, ibtida artinya memulai bacaan setelah terjadinya qad atau setelah terjadinya waqaf. Waqaf yang benar dibagi menjadi 3, yaitu waqaf tam, hasan, dan kafi. Bait ketiga, wahya lima tamma fa'ilam yujati ta'allukin au kana ma'nan fabtudi. Keempat, fatamu fal kafi walafdhan famna'an illa ru'usil ayi jawiz fal hasan. Artinya, waqaf yang benar adalah berhenti pada kalimat yang sudah sempurna maknanya atau sudah memberi faedah. Waqaf dibagi menjadi 3, yaitu waqaf tam, waqaf kafi, dan yang ketiga waqaf hasan. Apa itu waqaf tam? Waqaf tam ialah berhenti pada kalimat yang sudah sempurna maknanya dan tidak ada hubungan dengan kalimat setelahnya, baik secara lafadz atau secara makna. Contoh waqaf tam ini yaitu waqaf pada lafadz al-muflihuna dalam ayat wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Cara ibtida yaitu meneruskan kalimat setelahnya. Hubungan secara lafadz, at-ta'alluqul lafzi adalah hubungan dari segi i'rab seperti hubungan antara mubtada dan khobar, sifat dan mausul, mudhof dan mudhof ilaih, dan sebagainya. Kalau hubungan secara makna, at-ta'alluqul ma'nawi adalah hubungan dari segi makna seperti hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain yang sama-sama bercerita tentang keadaan orang-orang iman atau keadaan orang-orang kafir atau kisah seorang nabi dan sebagainya. Yang kedua, waqaf kafi. Definisinya yaitu berhenti pada kalimat yang sudah sempurna maknanya dan masih ada hubungan dengan kalimat setelahnya secara makna saja atau secara lafadz tidak ada hubungannya. Contoh waqaf kafi ini yaitu waqaf pada lafadz yunfikun dalam ayat Al-Baqarah 3-4, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna. Cara ibtidaknya yaitu meneruskan kalimat setelahnya. Yang ketiga yaitu waqaf hasan. Definisinya yaitu berhenti pada kalimat yang sudah sempurna maknanya dan masih ada hubungan dengan kalimat setelahnya secara lafadz dan secara makna. Contoh di tengah ayat waqaf pada lafadz
lillahi. Dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Di akhir ayat waqaf pada lafadz al-alamina. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Cara ibtidaknya, jika terjadi di tengah ayat, maka ibtidaknya dengan mengulangi dari kalimat sebelumnya yang sesuai. Jika terjadi di akhir ayat, maka ibtidaknya dengan meneruskan kalimat setelahnya. Menginjak bait yang kelima. Wa khairu ma tamma qabihun walahu al-waqfu mudhtaran wa yubda qablahu. Waqaf qabih adalah berhenti pada kalimat yang belum sempurna maknanya atau belum bisa dipahami, seperti waqaf pada mudhaf dengan tanpa mengikutkan mudhaf ilainya. Contoh waqaf pada lafadz bismi dalam ayat bismillahi. Termasuk bagian dalam waqaf qabih ini adalah waqaf pada kalimat yang bisa menimbulkan makna yang tidak dikehendaki oleh Allah, seperti waqaf pada lafadz as-sholata dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. An-Nisa 42. Atau waqaf pada kalimat yang bisa menimbulkan makna yang tidak layak bagi Allah, seperti waqaf pada lafadz la yastahyi di surat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalah. Waqaf qabih tidak boleh diamalkan kecuali ketika darurat saja. Maksud darurat di sini yaitu seperti kehabisan nafas, batuk dan sebagainya, dan ketika tidak harus mengulangi dari kalimat sebelumnya yang sesuai. Bait terakhir yaitu bait nomor 6. Walaysa fil Qur'ani min waqafin wajib wala haramin khairama lahu subab. Artinya dalam Al-Quran tidak ada wakaf yang dihukumi wajib sehingga orang meninggalkannya berdosa, atau wakaf yang dihukumi haram seperti orang mengerjakannya berdosa, kecuali apabila ada sebab yang mengharamkannya, seperti sengaja wakaf pada lafadz inni kafartu dan lafadz wa ma min ilahi. Sadaqallahul azim.